Abi Umamah, jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Umamah, Rasulullah pernah bersabda. Jadi idza marida al-'abdu al-mu'min amarallahu ta'ala al-malaikata an aktubu li 'abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati war-raha'i. Jadi ketika seorang itu sakit, maka Allah menyuruh malaikat untuk menulis semua amal bagusnya. Amal jeleknya tidak ditulis. Amal bagusnya orang yang sakit ini disuruh nulis sama malaikat. Jadi sebagus-bagusnya sesuatu yang dikerjakan oleh orang waktu dia sehat. Jadi ketika dia sakit, semua kebaikan dia waktu dia sehat itu ditulis semua sama malaikat. Tentunya ini yang diperintah bukan malaikat raqib atid, karena kalau raqib atid ya tiap hari nulis. Lu ribut sama temen ya tulis, lu ngerasanin temen, jelek-jelekin temen juga ditulis. Ya, lu mitnah temen lu juga tulis. Ini pada kemana nih? Hah? Jadi enak, semua kebaikan kita ditulis. Maka ketika kita sehat dan lapang, ya, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan dihitung-hitung kebaikan kita. Wa fi khabarin akhar, dan di hadis yang lain itu diceritakan begini, teks hadisnya itu begini. Ya, wa fi riwayatin ukhar, dalam satu riwayat yang lain itu matan hadisnya, idza marida al-'abdu al-mu'min al-ama wal amah al-mu'minah ba'zallahu arba'ah minal malaikat. Ini matan yang lain, tapi tetap yang meriwayatkan Abi Umamah. Jadi ketika seorang itu sakit, baik itu dari orang laki-laki, hamba laki-laki atau hamba perempuan, maka Allah mengutus 4 malaikat. Biasanya orang kalau lagi sakit itu kuat apa lemah? Lemah. Gak ada orang sakit petentang-petenteng itu, gak ada. Kecuali ada satu, ya. Ada satu orang yang sakit petentang-petenteng. Apa itu? Sakit otaknya. Ya. Ada orang yang sakit tapi malah garang. Ada orang yang sakit malah petentang-petenteng. Biasanya kan orang sakit itu lemah, ya kan? Orang kalau sakit itu diambil kekuatannya sehingga ia jadi lemah. Tapi ada satu golongan, ya, ada satu golongan yang sakit tapi malah petentang-petenteng. Apanya yang sakit? Yang sakit otaknya. Allahu Akbar, ngobrak-ngabrik warung, itu sakit otaknya. Allahu Akbar, mukulin orang, itu sakit otaknya orang kayak gitu itu. Maka sebenarnya kalau orang sakit jiwa, sakit badannya, sakit jasmaninya, pasti akan lemah. Tapi kalau yang sakit otaknya, maka dia akan petentang-petenteng. Jadi Allah mengutus 4 malaikat sebelum orang itu sakit, dan Allah memerintahkan kepada malaikat yang pertama, yaitu ayyakhudha quwwatahu fayakhudhaha bi amrillahi ta'ala fayudha'ifu. Allah mengambil kekuatan orang yang mau dibikin sakit itu sehingga ia menjadi lemah. Maka orang sakit itu gak doyan makan, ya kan? Ndak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya ndak enak lah. Orang sakit itu ndak enak. Ya, sakit jasmaninya nggak enak. Nah, itu tadi. Maka orang yang sakit pasti akan lemah badannya.
Terus kemudian yang kedua, wa ya'muru dan memerintahkan siapa Allah asani kepada yang nomor 2 ayakhudha agar supaya mengambil siapa asani ladzat ta'ami pada nikmatnya makanan min famihi dari mulutnya abad. Tuh, orang kalau lagi sakit makan enak atau lahap? Wah enak kecuali Sandi. Tuh, kecuali Sandi ya. Sandi sakit makan malah enak. Kata Sandi, kapan lagi gua bisa makan enak kalau nggak sakit gitu kan? Iya kan? Kapan lagi gua bisa makan enak kalau nggak sakit gitu kan? Tapi orang kalau sakit itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mau diampuni dosanya oleh Allah gak? Ya udah sakit aja terus mudah-mudahan ya. Wa ya'muru dan memerintahkan siapa Allah asalisa kepada yang nomor 3 ayakhudha agar supaya mengambil siapa salis nura wajhihi pada cahaya wajahnya abad. Fayakunu maka ada siapa abad itu musfirul wajhi pucat wajahnya. Orang sakit itu pucat apa seger? Pucat. Pucat. Karena darahnya berkurang. Coba itu yang pernah lihat pocong-pocong itu kan pucat banget kan? Oh di TV-TV karena nggak punya darah udah darahnya habis makanya pucat. Pocong. Hah? Kuntilanak juga ya kan? Kuntilanak. Sebenarnya setan itu nggak seperti itu. Itu gambaran orang-orang barat itu. Kuntilanak itu yang nggak gitu. Itu mau. Itu gambaran orang barat itu. Sebenarnya setan di Indonesia ini keren-keren. Keren-keren. Hah? Iya ya. Coba setan di Cina keren ya kan? Vampir pakai jas, pakai jubah ya kan? Vampir itu pakai peci. Ya kan? Setan di Eropa keren lagi. Dracula itu pakai jas, pakai celana, pakai dasi, pakai sepatu, keren. Ya setan Indonesia ini, masya Allah, udah pakaiannya compang-camping, ya kan? Tinggalnya di rumah tua, kadang di atas pohon. Yang lebih ngeri lagi setan tuyul, cuma pakai sempak doang. Jadi setan Indonesia ini diidentikan dengan kemiskinan. Kere-kere semua setan Indonesia itu. Ya kan? Setan Indonesia ini tidak ada. Tinggalnya di rumah-rumah tua, rumah-rumah bobrok. Ya kan? Di kuburan. Ya, coba kalau setannya orang Eropa, di kastil. Kalau setannya orang Cina, di biara. Keren-keren. Karena orang Indonesia ini miskin, dianggap miskin, maka setannya pun ngeri. Miskin, apalagi yang gendruwo itu, rambutnya panjang, awut-awutan, nggak pernah dikeramas, ya kan, sundel bolong, bajunya kumel, nggak pernah ganti, nggak pernah dicuci bajunya, iya kan, udah nanti ada yang tahu nanti. Tadi ngomongin apa sih tiba-tiba ngomongin setan? Jadi terus wa ya'muru dan memerintahkan siapa Allah Ar-Rabi'ah kepada yang nomor 4 ayakhudha agar supaya mengambil siapa Ar-Rabi' mengambil jami'a dzunubihi pada semua dosa-dosanya abad. Fayakunu maka ada siapa abad itu tahiron orang yang suci atau orang yang bersih anid dzunubi dari dosa-dosanya. Enak kan orang sakit itu asal sabar diampuni semua dosa-dosanya. Wah, enak. Jadi semua dosanya ketika ya tadi. Jadi yang nomor 4 itu disuruh ngambil semua dosa-dosanya. Maka orang sakit itu kalau mati, kalau dia sabar dalam sakitnya, itu dia enak langsung
aman di kuburan itu aman, tidak disiksa lagi sama malaikat. Maka ada kadang-kadang orang baik, ya, kadang-kadang ada orang baik itu dicoba oleh Allah dengan sakit yang luar biasa beratnya dan tidak sembuh-sembuh. Itu apa? Ya, untuk menghilangkan semua dosa-dosa orang tadi. Jadi nanti dia ketika meninggal bersih, gak punya dosa lagi, karena sudah diberi sakit oleh Allah itu. Maka beruntung sekali orang yang mau sakit. Ada yang mau sakit? Sekarang gini, milih mana sehat banyak dosa tapi pernah ngalamin sakit, atau selalu sakit tapi tidak punya dosa? Pilih mana? Hah? Pilih sehat tapi banyak dosa, sakit tapi tidak punya dosa. Pilih mana? Pilih sakit. Mudah-mudahan sakit semua. Wah, milih. Sakit parah, enggak sakit parah itu apa, Umi? Nur ya ini ya. Sakit apa, Nur? Sakit boleh milih sakit apa? Sakit jiwa. Kata si Aska sakit jiwa. Sakit apa coba? Coba sakit yang nggak nyiksa itu apa, Nur? Pilek itu juga nggak enak, batuk nggak enak, ya kan? Mata beleken nggak enak, ya kan? Apa coba? Sakit apa coba? Sakit itu nggak ada yang enak. Apalagi sakit hati, lebih nggak enak lagi. Iya, kalau boleh milih sakit yang paling enteng, sakit apa kira-kira, Nur? Panas. Oh, panas itu nanti kalau step terus ayanen, bahaya juga. Oh, sakit apa? Sakit itu nggak ada yang enak. Kalau kata Maggie Z itu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau saya enggak, lebih baik nggak sakit dua-duanya. Sakit gigi itu masya Allah sakitnya minta ampun, kata orang, karena saya nggak pernah sakit gigi. Saya nggak pernah sakit gigi, alhamdulillah nggak pernah sakit gigi saya. Kalau sakit hati sering. Ya, beruntung orang yang sakit dan pernah sakit itu ya hakikatnya menghilangkan dosa-dosa. Makanya kayak Fir'aun itu tidak pernah sakit, Raja Namrud itu tidak pernah sakit, ya kan? Fir'aun itu seumur-umur tidak pernah sakit, Namrud juga tidak pernah sakit. Orang-orang model kayak gitu yang menganggap dirinya Tuhan itu tidak pernah sakit, gitu loh. Ya padahal hakikatnya sakit itu Allah yang datang ke kita, ya kan? Sabar nggak kita ketika sakit? Mana ada sabar, orang sakit itu nggak bisa sabar. Jadi ada seorang hamba itu selalu bermunajat, berdoa kepada Allah, ya Allah aku ingin dekat denganmu, ya kan? Aku ingin dekat denganmu ya Allah, gitu kan? Kemudian Allah datang dalam bentuk sakit. Terus Allah dipisoi gitu loh. Ini apa sih sakit mulu gak sembuh-sembuh gitu kan? Sampai ada yang sampai bunuh diri karena putus asa dengan sakitnya. Ada nggak? Ada orang sampai bunuh diri dengan sakitnya, itu ada. Gitu. Allah itu datang mendekat ke kita dengan bentuk lain. Jadi Allah itu mendekat ke kita itu bisa dengan banyak bentuk. Bisa dengan wujud sakit. Sakit itu sebenarnya Allah datang ke kita. Allah datengin kita. Ya. Ketika kita sakit, Allah itu datang ke kita. Allah itu mendekat ke kita. Ketika kita sakit itu Allah datang mendekat ke kita. Tapi kadang-kadang ketika Allah datang dengan bentuk sakit itu, kita tidak bisa sabar. Kita malah marah-marah. Kita kan marah-marah sering kan, jengkel karena sakit, mau kemana-mana tidak bisa. Apalagi laki-laki itu ya,
Anak laki-laki kalau sakit, gara-gara sakit gua nggak bisa ke mall, nggak bisa belanja gitu kan. Itu anak laki-laki biasanya. Laki-laki apa cewek? Anak perempuan ya. Iya. Jadi Allah yang datang. Terus kata Allah, katanya pengen dekat dengan aku. Giliran aku datang malah marahi, apa maunya gitu loh, ya kan? Gitu loh. Ini sama kayak orang yang lagi kasmaran, ya kan? Kangen sama orang yang dikasmarani. Terus kemudian orang yang dikasmarani itu datengin dia dalam bentuk nggak mandi. Misalkan ya kan, nggak mandi, bau, bajunya kumel gitu kan. Terus datang ya. Katanya kan yang kangen nih, pengen ketemu gitu kan. Pengen deket sama kamu gitu kan. Terus orang yang dikangenin itu datang ke dia dalam wujud bajunya kumel, seminggu ndak mandi. Ya kan, sebulan belum gosok gigi. Terus udah gitu dia datang menghampiri, ya kan, datang menghampiri si wanita, misalkan ini laki-laki yang datang baju, ya biasanya yang kumel-kumel itu laki-laki lah, ya laki-laki itu memang kumel, biasa kayak gitu. Terus datang mendatangi si wanita ini dengan bentuk yang nggak nyenengin gitu, ya kan? Kira-kira dimarahin nggak? Apaan sih kamu gitu kan? Mau pergi gitu kan. Kata laki-lakinya bilang apa? Tadi ditelepon katanya kangen, sayang-sayangan, ya kan? Pengen deket, giliran saya deket suruh pergi. Sama kayak gitu. Gitu loh. Allah itu bisa datang ke kita, mendekat ke kita dalam rupa apapun. Bisa dengan rupa sakit, bisa dengan rupa kemiskinan, bisa dengan rupa kekayaan, bisa dengan rupa cantik, bisa dengan rupa ganteng. Allah itu bisa datang. Nah, tergantung kita mau bersyukur apa enggak dengan semua bentuk Allah yang datang ke kita itu. Dalam bentuk apapun. Intinya kita itu harus selalu husnudzon sama Allah. Enggak boleh kita suudzon sama Allah, gitu loh. Jadi sakit, misalkan kita lagi sakit nih, lagi diuji sakit, alhamdulillah sakit. Allah mendekat, Allah marani aku, Allah datangi aku, gitu loh. Sakit. Mungkin Allah ini lagi menguji seberapa cintaku kepada Allah. Gitu loh. Allah lagi datang dalam bentuk sakit. Allah itu pengen menguji rasa cintaku kepada Allah ini seberapa. Nah, kalau si cewek tadi juga husnudzon seperti itu, oh mungkin cintaku ini lagi menguji aku dengan bentuk gembel, seminggu gak mandi, sebulan gak gosok gigi gitu. Mungkin dia lagi menguji aku. Siapa tahu habis ini aku dibelikan BMW, kan bisa jadi kayak gitu loh, ya kan, ya Sandi ya, ya bisa jadi seperti itu. Atau kita husnudzon sama Allah, oh aku lagi diberi sakit, mungkin habis sakit ini aku mau diberi anugerah sama Allah, kan nggak tahu, ya kan, biasanya begitu. Orang nggak pernah sakit, kemudian dikasih sakit, kasus sakit parah, habis sakit sembuh, terus jadi orang sakti. Ada kayak gitu loh. Jadi Allah dalam bentuk apapun itu sebenarnya datang ke kita. Apa yang datang ke kita itu sebenarnya dalam bentuk Allah. Allah itu selalu punya bentuk-bentuk yang lain ketika datang ke kita. Tinggal kita ini bisa suudzon, bisa husnudzon atau tidak kepada Allah. Maka kita itu, ya ini tidak sama Allah aja, sama siapapun kita harus lebih mengedepankan husnudzon. Jangan selalu suudzon. Gitu loh. Orang kalau husnudzon itu insya Allah bersih hatinya. Ya, bersih hatinya kalau orang suka husnudzon. Tapi kalau orang suka suudzon, lihat aja. Orang suka suudzon itu bawaannya pengen ngeletak orang. Apa ngeletak itu? Pengen ngemah orang. Apa sih ngemah itu? Bahasa Indonesianya apa sih kok angel men ya? Nah, pengen ngunyah orang. Itu siapa tadi yang pintar tadi itu? Ambil sepedanya.
Jadi orang itu kalau suudzon bawaannya itu pengen ngunyah orang aja. Lihat orang itu bawaannya jelek mulu, gak ada bagusnya. Gitu loh. Ada orang pakai baju necis, alah kere aja kok bajunya bagus-bagus gitu. Ya kan? Orang kalau selalu mengedepankan suudzon itu ya begitu. Ada orang datang pakai baju sederhana dibilang kere ngapain kesini gitu kan. Ada orang pakai baju bagus, baju boleh